kayak misalkan yang sering disampaikan oleh guru-guru, banyak santri yang kemudian misalkan dia tuh sebenarnya cerdas, cuma karena mungkin lagi moodnya kurang baik gitu, jadi ketika menyampaikan itu, ketika kita menyampaikan dia sulit menerima karena itu tadi. Kemudian santri-santrinya juga aktif gitu, jadi kita harus ekstra lagi, yang tadinya suka jalan-jalan kita harus ngikutin gitu maunya kemana supaya mau nih dia ngucapin makhluknya itu. Supaya nggak ngambek ya. Iya Ustaz, harus jadi guru yang cerdas gitu, gimana caranya si anak ini mau dan bisa menerima apa yang kita sampaikan gitu Ustaz. Di situ harus dibujuk pasti kan, dimotivasi, di ya ditegasin juga kalau terlalu dia membahayakan, naik-naik ini meja yang manjat-manjat yang berbahaya, kita nggak apa-apa untuk menegasin. Mungkin harus dibentak umpamanya, kalau sudah bahaya itu nggak apa-apa. Di lembaga ini semua lembaga juga sama, kalau dia manjat tinggi atau dia nyusun meja sampai berbahaya ya, kalau kepleset kan bisa terkilir atau luka. Artinya apa? Ada kondisi-kondisi yang memang harus disikapi tegas, ada yang harus dimotivasi, ada yang harus dilembutin dalam arti dirayu-rayu ya. Yang selama ini sudah berjalan itu sudah terpetakan sih, anak-anak yang baru terutama itu sudah bisa ngerti itu sekolah, nggak seperti awal dulu kan sangat gaduh ya. Mbak Yuli ini dilatih mimpin, kerasa apa enggak? Amanah itu kan, orang itu setelah punya ilmu harus punya apa? Pengalaman ya. Kalau ya ada pasti ini teknis pengalaman. Pengalaman itu yang membuat dia menjadi ahli kan begitu, lama-lama jam terbang mimpin, ngatasi masalah kan begitu. Substansinya mengatasi masalah, yang kedua mengembangkan potensi santri kan begitu. Masalah itu kan dia lambat belajar, dia ribut, itu kaitannya adab, kaitannya daya juang. Yang kedua kalau sudah kondisinya stabil, dia ditingkatkan ya, dikembangkan potensinya sesuai visi misi lembaga. Kalau amanahnya tahfiz ya tahfiznya terus meningkat, yang lama nggak hilang. Kalau tahsin atau tergabung ya bisa dipilih sebenarnya. Kalau nggak kuat hafalannya, tahsinnya dipastikan ya kan, karena itu tidak ada ketentuan ini harus tipe yang menghafal cepat. Kalau tahsin ini kan begitu, kita bisa jelaskan ke wali, Bu ini menghafalnya lambat, kita kuatkan tahsinnya. Ini kan kondisi tidak ideal kan. Kalau ideal kan santrinya kan diseleksi, kita nggak bicara itu. Kita mengatasi masalah santri, input yang ada seperti apapun kita kembangkan kan begitu poinnya. Jadi kita harus membaca keadaan santri, memetakan kemampuannya. Kalau tahfiznya rendah ya kita utamain tahsinnya dulu. Sebab dipaksakan hafalannya kan, sekali dia men-save ya Mbak Yuli, nge-save ini makhraj yang salah kan nanti dandaninya susah itu. Dan walinya harus dipahamkan, kok nggak nambah-nambah, dia makhrajnya susah Bu, harus butuh waktu yang lama. Yang kedua kita tahu, Mbak Anies sudah riset apa belum, beberapa pondok pesantren saya waktu itu di Wadi Mubarak, pernah dengar nggak Wadi Mubarak itu? Semua itu diseleksi 1000 paling terima 50 Mbak. 1000 terima 50. Mudirnya itu kawan saya sekelas saya. Beliau karena beasiswa ya, jadi dari Saudi dananya. Itu 50 itu Mbak, yang tahsinnya bisa irama, murotal itu enggak pasti, enggak semua gitu. Berarti apa? Ada poin anugerah gitu, kelebihan yang Allah berikan beda. Tapi dia hukum, ilmu, teori tuntas, tapi suaranya indah itu enggak semua.
Maka nanti di antara santri kita kan bisa Mbak Nisa cek yang kelas 4. Siapa yang ada potensi iramanya bagus. Kan sama itu perlakuannya itu. Terlepas jahit misalnya, yang jahit kan dari tak pautnya di sini, yang lain itu enggak. Bisa kan terbukti bahwa semua santri atau perlakuan yang sama itu akan tetap berbeda. Maksud saya apa? Atau Mbak Nisa kemarin menstandarisasi guru, apakah dia bisa suara iramanya sama gitu? Sampai indah semua kategori mumtaz semua, kayaknya enggak deh. Teori ya tuntas. Itu lama saya dalami ya. Ini sama-sama diberikan pembelajaran kori dulu sama kok, yang jadi cuman satu, yang ini enggak gitu. Jadi kita siap-siap Mbak Yuli ya untuk menjawab, Bu, ini untuk irama kori tilawah ini emang ternyata tidak semua Allah berikan. Oh, rombel ya, pengaturan rombel sebetulnya ini sudah bandingin lembaga lain atau sekolah lain gimana versi penilaian Mbak Nisa, Mbak Yuli? Mbak Yuli sudah pernah ngajar belum ya kayaknya iya, Mbak Nisa berarti. Sedikit. Kalau ada yang nggak masuk malah kayak kemarin tahu cuman 2 ya. Karena si Sabita sama Habib ini izin kan. Harusnya gimana harusnya guru itu?